Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsatul Laila, NIM 08201032, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, kelas PMSJ. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint atau PPT dari kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 3, yang dibimbing oleh Bapak Syalam Ali Wiradinata Situpang SSI MSI, yang berjudul Analisis Perkembangan Ekonomi E-commerce di Indonesia. Untuk anggota kelompok saya sendiri, yang pertama ada Fikri Said dengan NIM 0830, yang kedua saya sendiri dengan NIM 0832, yang ketiga ada Jordan Bagus S dengan NIM 0840, ya selanjutnya ada Rifki Naufal Fadila dengan NIM 0874, dan Sinta Handayani dengan NIM 0884. Untuk outline presentasinya di sini, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada analisis data, yang terakhir ada penutup. Untuk latar belakangnya, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta berdampak pada perubahan gaya hidup, termasuk pola konsumsi serta cara berjualan dan berbelanja masyarakat. Di era ini, masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli atau menjual barang atau jasa melalui internet. Fenomena ini dikenal dengan perdagangan elektronik atau e-commerce. Masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli atau menjual barang atau jasa melalui internet. E-commerce menyediakan pilihan cara berbelanja bagi masyarakat dengan tidak perlu datang langsung ke toko, karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia sedang dihadapkan dengan persoalan pembatasan sosial dalam usaha penanganan penyebaran COVID-19 yang juga berakibat pada aspek ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana statistik deskriptif dari data e-commerce. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi dari data e-commerce. Yang ketiga, bagaimana analisis regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari data e-commerce. Untuk tujuannya, yang pertama, mengetahui statistik deskriptif dari data e-commerce. Yang kedua, mengetahui hasil analisis korelasi dari data e-commerce. Yang ketiga, mengetahui hasil analisis regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari data e-commerce. Selanjutnya ada analisis korelasi. Analisis korelasi di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada koefisien, yaitu koefisien korelasi R, dan koefisien determinan atau R pangkat 2. Koefisien korelasi adalah suatu analisis untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara satu variabel dengan variabel lainnya, dan dinyatakan dalam lambang R. Sedangkan untuk koefisien determinasi atau koefisien penentu adalah untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel 1x terhadap variabel lainnya, yaitu y, yang dinyatakan dalam persen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel independen y dan variabel independen x. Untuk analisis regresinya, analisis linear berganda adalah regresi di mana variabel terikatnya y yang dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin 2, 3, dan seterusnya. Variabel bebas ini mulai dari X1, X2, X3, sampai Xn, namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linear. Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada, walaupun masih saja ada variabel yang terabaikan. Untuk bentuk umumnya dari persamaan linear berganda dapat ditulis sebagai berikut.
Untuk mengetahui apakah parameter pada modal yang dihasilkan signifikan atau tidak, maka dilakukan dengan dua cara, yaitu uji parsial dan uji serentak. Yang pertama, uji parsialnya di sini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi dari variabel penjelasan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung. Untuk uji hipotesisnya sebagai berikut. Hipotesis sama dengan hipotesis awal dibagi sama dengan delta I sama dengan 0 atau variabel dapat disimpulkan variabel bebas PK tidak signifikan terhadap model. Selanjutnya ada hipotesis awal sama dengan dibagi delta I tidak sama dengan 0. I sama dengan 0,1,2 sampai K. Untuk daerah kritisnya sama dengan tolak hipotesis awal jika T kurang dari P atau N dikurang 2, alfa atau P dikurang valu kurang dari alfa. Taraf signifikannya dibagi alfa sama dengan 0,05. Uji serentaknya bertujuan untuk uji serentak di sini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Hipotesisnya hipotesis awal dibagi delta O, delta 0 sama dengan delta 1 sama dengan delta K sama dengan 0. Hipotesis satunya dibagi minimal ada 1, delta 1 tidak sama dengan 0. I sama dengan 0,1,2 sampai K. Daerah kritisnya tolak dibagi tolak hipotesis 0 jika F lebih dari F atau 1,N dikurang 1. Alfanya alfa atau P dikurang valu kurang dari alfa. Tarif signifikannya dibagi alfa sama dengan 0,05. Statistik uji. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data di sini terdapat 3 variabel. Yang pertama variabel transaksi yaitu Y, pengunjung X1 dan karyawan X2. Statistik deskriptifnya di sini yang pertama ada variabel transaksi Y dengan nilai rata-rata 24.220.000, nilai standar deviasinya 19.300, nilai maksimumnya 68 juta, dan nilai minimumnya 78 juta. Untuk variabel pengunjung X1-nya 23.650.000, untuk standar deviasinya 23.760.000, dan untuk maksimumnya 66 juta dan minimumnya 35.834.000. Variabel karyawan X2-nya didapatkan rata-rata 1.533 dan standar deviasinya 1.303, untuk maksimumnya 3.431 dan minimumnya 100. Untuk diagram ANOVA-nya sendiri terdapat untuk diagram ANOVA-nya sendiri ada variabel respon dan kedua variabel prediktor memiliki hubungan yang signifikan karena variabel transaksi Y, pengunjung X1 dan karyawan X2 berkorelasi positif. Untuk mode regresi bergandanya, yang pertama uji mode regresi menggunakan hipotesis yaitu hipotesis awal dibagi I sama dengan 0, disimpulkan bahwa mode regresi tidak layak untuk digunakan atau tidak ada hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel independen. Selanjutnya hipotesis awal dibagi I tidak sama dengan 0, disimpulkan mode regresi tidak layak untuk digunakan atau ada hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel independen. Untuk tingkat signifikasinya di sini alfa sama dengan
0,05. Statistik uji tabel Innova didapatkan nilai p-value-nya 0,001 atau yang kita tahu kurang dari alfa sama dengan 0,05 untuk hipotesis awalnya. Hipotesisnya ditolak, banyak digunakan atau hubungan linear variabel independen. Dapat disimpulkan bahwa banyak digunakan atau ada hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel independen. Selanjutnya, uji signifikasi parsial parameter koefisien regresi X1 dan X2. Uji parsial pengunjung, kelayakan koefisien variabel pengunjung, sama seperti tadi menggunakan hipotesis, kemungkinan ada dua. Yang pertama, hipotesis awal dibagi 1, disimpulkan X1 tidak signifikan terhadap model regresi. Yang kedua, hipotesis awal dibagi X1 disimpulkan signifikan terhadap model regresi. Untuk tingkat signifikasinya alfa sama dengan 0,05. Untuk statistik ujinya, di sini nilai p-value-nya 1,32 atau lebih dari 0,05 alfa, maka hipotesis awalnya diterima, yang artinya disimpulkan bahwa koefisien regresi X1 tidak signifikan terhadap model regresi. Untuk uji parsial karyawannya menggunakan hipotesis, kemungkinan ada dua, yang dibagi hipotesis awal dibagi 2, dengan disimpulkannya koefisien regresi X2 tidak signifikan terhadap model regresi. Ya, kedua, hipotesis awal dibagi X2 yang disimpulkan signifikan terhadap model regresi. Untuk tingkat signifikasinya, alfa sama dengan 0,05. Statistik ujinya di sini didapatkan nilai p-value-nya 0,48, lebih dari 0,05 alfa, maka hipotesis awalnya diterima, artinya bahwa koefisien regresi X2 tidak signifikan terhadap model regresi. Simulasi predikasinya, jika e-commerce di Indonesia pengunjungnya bertambah dan totalnya menjadi 10.000, yang mengakibatkan tenaga kerja juga bertambah dan totalnya menjadi 5.000 pekerja. Berapa transaksinya? Untuk persamaan regresi dan predikasi untuk X1-nya 10.000 dan untuk X2-nya adalah 5.000. Selanjutnya ada Y sama dengan 53.618.053 ditambah 0,558 dikali 10.000 ditambah 3.701 dikali 5.000. Y-nya sama dengan 53.618.053 ditambah 5.580 dan ditambah 18.050.000. Yang didapatkan Y-nya sama dengan 23.872.433. Jadi prediksi transaksi e-commerce di Indonesia ketika pengunjung bertambah 10.000 dan karyawan kerjanya 5.000 adalah 23.872.433. Kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan pemaparan laporan dan data di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan deskripsi data penunjuk bahwa rata-rata total jumlah transaksi sebesar 24.220, rata-rata total jumlah pengunjungnya sebesar 23.650, dan rata-rata total jumlah karyawannya sebesar 1.533. Berdasarkan model regresi ganda yang menunjukkan nilai sama dengan 0,001 kurang dari 0,05 sama dengan alfa, maka hipotesis awalnya ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan atau ada hubungan linear variabel dependen atau transaksi dengan variabel independen pengunjung dan karyawan.
Jika e-commerce di Indonesia pengunjungnya bertambah dan totalnya menjadi 10.000, yang mengakibatkan tenaga kerja juga bertambah dan totalnya menjadi 5.000 pekerja, persamaan regresi dan prediksi untuk X1-nya 10.000 dan X2-nya 5.000. Jadi prediksi transaksi e-commerce di Indonesia ketika pengunjung bertambah 10.000 dan karyawan kerja sebesar 5.000 adalah 23.872.433. Untuk sarannya adalah dalam kondisi pembatasan sosial saat ini, agar perkembangan ekonomi di Indonesia tetap stabil atau terjaga, langkah alternatif yang terbaik adalah berbelanja dengan sistem online. Karena dengan cara ini membelanja dan penjual tidak perlu langsung berhadapan dalam melakukan transaksi. Hal ini sangat berpengaruh karena dengan banyaknya orang yang melakukan pembelanjaan online, produsen-produsen akan mendapatkan hasil pendapatan yang baik dan dapat berdampak juga dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Kami berharap bagi para pembaca dapat mengembangkan isi permasalahan pada laporan ini. Selebihnya terima kasih. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.